Ya, terima kasih Ibu Iin sudah memulai tadi dan saudara-saudara sekalian telah bersama-sama ini sudah 31, 30, berarti 29 mahasiswanya hadir ya Bu Iin ya. Sudah dibicarakan tentang offline-nya Bu Iin? Belum, Prof. Ya, belum? Belum. Belum. Jadi edarannya untuk semester 2 dan 4 itu dari rektor itu kita kayaknya compulsory harus offline ya. Yang semester 6 baru optional. Tapi karena sedang kita sedang persiapan, maka kemungkinan ya offline kita tidak langsung instantly pada minggu-minggu ini. Nanti silakan didiskusikan dengan Bu In kapan kita akan mulai offline. Tapi kalau pengalaman kelas yang kemarin itu saya kasih waktu sampai Lebaran, habis Lebaran baru offline. Nanti di kampus. Jadi selama 1 bulan 2 bulan ini saudara berorientasilah ke kampus berkali-kali sehingga tahu persis tentang lokasi bagi saudara-saudara yang di sekitar Jabodetabek ya. Tapi bagi saudara yang di luar Pulau Jawa ya mungkin sekali datang nanti habis itu cari kos lalu kemudian bisa offline nanti setelah Lebaran. Kalau mau disepakati Lebaran. Tapi nanti diskusikan aja dengan Bu In tentang itu. Kemudian yang kedua, bahwa mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah, kalau dalam bahasa kurikulum itu, bahasa kurikulum yang dahulu itu, disebut adalah mata kuliah kepribadian. Jadi mata kuliah DPI itu ada mata kuliah orientasi skill ya. Jadi untuk skill work itu Anda harus punya beberapa pengalaman akademik, umpamanya kalau di PI itu pembelajaran, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, psikologi, itu semuanya adalah bagian-bagian skill work di mana harus Anda kuasai, karena Anda akan bekerja dengan itu. Kemudian nanti ada pelajaran PAI, ada 4 bidang PAI, ada fikih, ada Quran hadis, ada akhlak, dan juga ada SKI. Itu juga Anda harus kuasai, itu harus kuasai. Kenapa? Karena Anda akan bekerja dengan itu. Jadi itu memang mata kuliah profesi Anda, mata kuliah keahlian profesi atau keahlian utama. Nah kalau sekarang ini kalau yang mata kuliah kalau Islam Pengilmuan itu adalah merupakan mata kuliah keahlian pendukung. Jadi untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, maka kita perlu keahlian-keahlian ini. Ada lagi kemudian yang lebih jauh lagi, tapi masalah adalah mata kuliah keahlian untuk personality atau kepribadian kita, seperti Pancasila dan sebagainya. Nah untuk mata kuliah Islam dan pengetahuan ini kami merasa perlu atau kita merasa perlu ada mata kuliah ini supaya nanti profesi Anda sebagai seorang apapun ya, kan keahlian utama jadi guru. Tapi mungkin Anda juga punya keinginan untuk menjadi seorang ahli yang berbeda dari situ, silahkan saja. Dan bahkan dalam MBKM itu dipersilahkan ya Merdeka Belajar ke kampus Merdeka itu artinya gini. Jadi Merdeka Belajar itu Anda sebagai mahasiswa PAI boleh ngambil keahlian non PAI di luar tarbiyah. Di UIN sendiri ada saintek, di UIN sendiri ada ekonomi, di UIN sendiri ada kesehatan, ada fakultas rumpun ilmu kesehatan. Jadi kalau seandainya nanti saudara mau ngambil keahlian di luar PAI, silahkan ngambil umpamanya di ekonomi sebagai akuntan, silahkan ngambil beberapa coursework di situ, lalu kemudian certified, nanti kemudian keluar sebagai sarjana PAI tapi punya keahlian tambahan yaitu sebagai tenaga pembukuan, tapi certified dari Fakultas Ekonomi. Tapi sebutnya dengan Merdeka Belajar itu. Artinya ada beberapa coursework dari fakultas dari PAI yang kita tinggalkan, kita ambil coursework dari Fakultas Ekonomi.
punya sistem informasi, kalau tertarik sistem informasi akan ambil di Saintek. Nah sekarang ini oleh Nadiem itu kan diberikan sampai maksimal itu maksimal itu kan kalau dulu saya menawarkan itu sekitar 30 SKS, tapi kalau sekarang sampai 4 semester, tapi saya juga nggak tahu ya, terlalu tinggi kalau 4 semester. Tapi kalau umpamanya ngambil 2 semester di Saintek, itu why not? Tapi certified. Tapi jangan sampai kemudian core keahlian dari PAI-nya itu terkurangi. Oleh sebab itu banyak dikonsultasikan dengan penasihat akademik Anda, dengan prodi Anda, sehingga kemudian keahlian utama kita tidak terkurangi. Baik, saya ingin lanjut pada yang berikutnya tentang bahwa mata kuliah kita tentang kepribadian sebagai seorang Muslim. Kenapa demikian? Implikasi dari sekularisme itu sangat kompleks ya, bahwa kita itu berkembang dan hidup dan sekarang maju dalam situasi atau dalam kondisi atau dalam frame of thinking dari knowledge and skill itu frame of thinking sekularisme. Sekularisme itu bahwa profesi itu adalah profesi itu. Dia bukan agama dan tidak ada nilai agama di dalamnya. Dia orang yang belajar ilmu politik, dia belajar ilmu politik, gitu. Ansih ilmu politik, begitu masuk ke dunia politik, agama nggak ada di situ, nggak ke bawah. Itulah sekularisme. Jadi ilmu politik itu pertamanya ilmu politik itu bukan agama, dan aksiologi dari ilmu politik itu ya bebas, free from religions. Di religions itu hanya religions available at the mosque, religions available at the church. Jadi agama itu ada di masjid, agama itu ada di gereja. Ketika ada di gedung parlemen dia nggak ada agama. Nah, implikasi lebih jauhnya adalah ketika orang bekerja dengan keahlian profesinya sebagai politikus di DPR, agama nggak ada, lalu kemudian apa instrumen apa yang mengontrol etikanya? Tools apa yang mengontrol etikanya itu nggak ada. Tools yang mengontrol etikanya itu nggak ada. Ketika masuk dunia seorang ahli ekonomi, masuk dunia bisnis, maka profesi bisnisnya ya profesi bisnis, that is the business professional worker, gitu kan? Lalu kemudian apa yang kontrol etika dia nggak ada. Nah, ujung-ujungnya ketika di dunia Eropa, di dunia Barat, ketika orang mencari nilai ini, muncullah disebut dengan postmodernism, itu akhirnya munculnya humanity. Humanity itu ya perasaan sense of human kepada orang lain gitu. Nah, kalau di Islam itu kan semestinya tidak harus kembali sense of human, karena sense of human itu adalah part of the religion. Maka kemudian lebih baik kita masuk agama ke dalamnya. Itu maka kemudian muncullah gerakan-gerakan di PTKIN ini, di Kementerian Agama disebut dengan integrasi. Jadi integrasi agama, reintegrasi agama kepada sains, sehingga sains itu kemudian inspiring by religions, kemudian not only inspiring gitu, tetapi kontensnya itu agama itu masuk gitu. Jadi agama itu tidak hanya menginspirasi, tapi dia memberikan menambah valuing, not only inspiring but valuing. Jadi dia memberi nilai itu masuk pada norma. Kalau inspirasi itu kan tidak masuk ke norma, hanya menginspirasi bla 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 bla, normanya lah. Tapi ini ketika valuing itu inspiring and apa kontennya itu valued by religion. Jadi ketika valuing itu ya profesi itu part of the professional norms, it is coming from the religions. Nah, kira-kira itu. Jadi
beberapa norma dari profesi kita memang agama. Itu kira-kira. Pokoknya gini lah. Di mana sih titik singgungnya, di mana sih sebenarnya beririsannya antara profesi dengan agama. Ambil satu contoh yang simpel tentang bisnis berdagang. Berdagang itu kalau ingin menimbulkan trust dari masyarakat itu kan kita harus jujur. Nah, jujur itu kan di luar jujur itu datang dari bisnis ini. Jangan katakan dari agama ya, tapi dari bisnis. Bahwa di dunia sekuler pun ketika ingin berbisnis dengan orang, maka orang itu supaya trust itu harus jujur gitu kan. Nah, sekarang jujur itu kan beririsan dengan agama karena di agama ada amanah. Nah, kemudian jujur yang dalam bisnis itu, kalau jujur dalam bisnis itu melulu untuk profit. Ketika jujur dalam bisnis itu melulu untuk profit supaya orang percaya, supaya kemudian bisnisnya lancar, orang percaya, maka kemudian interaksi bisnisnya terus berkembang sehingga dia mendapatkan profit, gitu kan. Dalam agama, masuk agama, jujur itu berbisnisnya jalan, profitnya jalan, tapi kemudian juga ada religious values-nya masuk ke dalam. Ada ya keyakinan kepada Tuhannya, bahwa Tuhan mendampingi kita, bahwa Tuhan mengawasi kita, bahwa dedikasinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan meridhai bisnis kita. Maka kemudian ada additional values di dalamnya. Apa itu? Reward from the God, yaitu pahala dari Tuhan. Jadi bukan kemudian kosong, bukan ada trust dari masyarakat, bisnisnya lancar, lalu kemudian profitnya terus lancar gitu, bukan sampai di profit, tapi kita sampai di profit more than profit, yaitu apa? Reward from the God. Reward dan reward untuk apa? Untuk kehidupan kemudian dalam kehidupan eskatologis kita mendapatkan di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Itu kelihatan yang diinginkan dengan mencoba mereintegrasi antara agama dengan sains supaya agama itu masuk ke sains tidak hanya inspiring points but valuing points, di mana ketika valuing point itu is consisting of inspiring and consisting of religious norms, religious doctrine coming into the business process gitu. Jadi religious norma agama itu coming in and involving in the business process. Jadi dia berada dalam business process. Oke, tidak hanya dalam ekonomi, mungkin masuk ke politik, gitu. masuk ke politik. Nah, ketika kita politik, taruhlah election. Taruhlah election, orang kan kalau ingin memilih seseorang itu karena trust seseorang, kita pilih jadi anggota DPR kita karena trust, yakin pada dia bahwa dia satu mempunyai ilmu yang cukup memadai, yang kedua punya komitmen sosial yang baik, yang ketiga bisa dipercaya sehingga nanti bisa mewakili aspirasi kita di DPR gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang tidak kenal sama sekali gitu. Tidak kenal sama sekali, orang tidak dikenal, tiba-tiba datang, saya tolong pilih saya jadi anggota DPR. Nah, untuk memilih saya kasih uang sekian. Nah, itu kan sudah lagi bukan honestly yang dia jual, bukan kejujuran yang dia jual, tetapi something beyond it, yaitu money and so on itu kan. Nah, itulah maka kemudian muncullah penyelewengan, pelanggaran terhadap etika. Masuklah pelanggaran terhadap akhlak. Ketika masuk kepada akhlak, pelanggaran terhadap syariah gitu. Ketika syariah masuklah kepada hukum, yaitu riswah umpamanya ya, riswah. Lanatullah ila rasi wal murtasi. Jadi lanat Allah bagi orang yang riswah itu, yaitu bagi orang yang menyogok dan yang disogok. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kalau kita betul-betul ingin supaya supaya trusted, ya memang kita harus punya integritas, harus punya kapabilitas, kemudian harus punya professionality, lalu kemudian integritas. Ada 3 aja orang kalau ingin dipercaya itu. Capable, profesional, kemudian yang ketiga
punya integritas itu. Pasti orang percaya, mau jadi apapun, asal kita punya 3 ini. Nah, lalu kemudian apakah kapabilitas, kemudian profesionalitas, integritas itu juga part of the religion? Yes. Integritas itu adalah merupakan part of the religion. Religion itu kan mengajarkan tentang integritas kita dalam berkarya. Dalam berkarya apapun ya, berkarya apapun. Nanti saudara sebagai seorang guru, sekarang ambil yang paling simpel dan yang paling yang ada sehari-hari dengan kita. Nanti saudara ekspektasi jadi guru. Ketika jadi guru, apa yang Anda cari? Itu the most piety professional teachers itu mengatakan, I am looking for ridho Allah, I am looking for the God. Saya sedang mencari Tuhan. Nah, itu. Dia mengajar di sekolah itu, saya sedang mencari ridho Allah di situ. I am looking for the God. Oke. Saya memang mencari Tuhan di situ, sedang mencari ridho Allah di situ. Itu yang paling saya kira the most piety ya, the most prominent teachers di situ ya. Jadi dia mengajar ya memang mencari ridha Allah. Orang berkata apapun kepada kita ya kita sebenarnya saya tidak sedang mencari dia kok, saya sedang mencari ridha Allah gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Lalu kemudian sekarang kenapa Anda kuliah gitu? Kenapa Anda belajar gitu kan? Ya, satu alasan saya thalabul ilmi firdatun ala kulli muslimin, saya karena sedang melaksanakan kewajiban dari Allah untuk belajar. Bukan karena pengen jadi guru, bukan untuk jadi guru, saya belajar untuk ilmu supaya saya pintar gitu. Cuman keahlian yang saya punya bisa didedikasikan sebagai seorang guru, untuk menjadi seorang guru. Nah, itu yang paling kecilnya, yang paling simpelnya di kita adalah itu. Jadi integrasi itu bagaimana dedikasi ilmu itu adalah untuk Tuhan. Nah, kalau dedikasi ilmu itu untuk Tuhan, dedikasi profesi untuk Tuhan, mau bisnis, mau politik, mau birokrat, mau apapun itu kan, maka pasti Tuhan akan mengontrol kita. Tuhan akan mengontrol kita. Tuhan itu mengontrol kita bukan karena Tuhan akan datang terus dengan kita, mendampingi kita, tapi dalam diri kita ada Tuhan. Dalam diri kita ada Tuhan, dalam kalbu kita, dan tepatnya Tuhan itu dalam diri kita adalah kalbun kita atau jantung kita. Ketika di jantung kita itu selalu ada kesadaran tentang Tuhan ya, awareness of the God in our heart itu, maka kemudian apapun yang akan kita kerjakan selalu controlled by our belief ya. Jadi controlled by our belief. Jadi keyakinan keberadaan itu akan mengontrol apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita katakan, apapun yang akan kita putuskan, apapun yang akan kita kerjakan, controlled by the God. Nah, kalau sudah controlled by the God, maka pasti dunia tidak akan terjadi risuah. Rasuah dalam bahasa KPK, rasuah. Tidak akan terjadi korupsi. Tidak akan terjadi orang kemudian mengkhianati orang lain. Tidak akan terjadi orang kemudian menzalimi orang lain. Itu kan menzalimi. Ya, bekerjalah untuk Tuhan. Apapun kata orang ya kita bekerja saja untuk orang yang kita carilah, yang cari adalah Tuhan. That is the final. Saya kira the most prominent professional workers itu di situ. Tapi itu adalah final destination betul ya. Nah, sehingga kemudian seorang profesional itu inspired by the religions, he works inspired by religions, he works valued by the religions itu. Jadi ya dia inspirasi oleh agama, kemudian juga valued dengan agama. Itu saudara. Itulah kira-kira kita berharap itu. Lalu kenapa sih muncul sekarang ini kesadaran itu, the awareness of integration itu, kenapa gitu kan? Karena kita sudah cukup lama Indonesia ini merdeka.
Indonesia ini merdeka, terus terang saja yang membawa gerakan-gerakan kemerdekaan itu kan kelompok sosial. Sudah tahu lah bahwa pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, kita ini pernah dalam periode Hindia Belanda. Hindia Belanda itu kita Indonesia, Hindia, jadi Hindian Society gitu kan. Kemudian ada Belanda, jadi Belanda memerintah tapi bersama-sama pemerintahan kita di dalam pemerintahan Nusantara sendiri, di Indonesia sendiri gitu kan. Tetapi mereka masuk ke dalam pemerintahan lokal. Jadi pemerintahan kerajaan lokal itu mereka Hindia Belanda masuk kan, Hindia Belanda masuk, dan Belanda itu menguasai Indonesia melalui penguasa lokal itu. Itulah pemerintahan Hindia Belanda. Orang nyebutnya sejarah Hindia Belanda. Nah, supaya apa? Sebenarnya kepentingan Belanda itu untuk bisnis, untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk mereka bawa ke Belanda. Sampai hari itu baru sampai kepada pertanian, terus terang aja. Belum sampai ke eksplorasi sumber daya alam yang ada dalam tanah. Itu baru sampai pertanian itu yang dibawa ke Belanda. Tapi kemudian Belanda kurang orang. Maka untuk office Belanda kan perlu diangkat orang yang berpendidikan. Maka dia mendidik orang. Siapa yang dididik itu? Yaitu orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, yaitu orang-orang kerajaan gitu. Maka yang mendapatkan sekolah itu orang-orang dalam istana kerajaan gitu. Itu pasti dapat sekolah dan baik. Orang-orang di sekitar itulah, sekitar raja, sekitar kemudian pegawai kerajaan, famili kerajaan sekitar itulah yang bisa masuk ke dalam pendidikan Belanda. Maka kemudian tidak semua orang bisa ke ITB, yang itu ke ITB salah satunya Soekarno, kan? Dan pasti dia namanya nama ningratnya Jawa kan itu. Kalau di Sunda ya Kusuma Atmaja itu kan, itu orang-orang dalam yang nama-nama ningrat Pasundan itu yang bisa sekolah dengan baik gitu kan. Kemana mereka sekolah? Ya ke Belanda. Ada sekolah Bumi Putra di Indonesia yang dimulai 101 ya, 1901 dengan politik etis muncul sekolah-sekolah Bumi Putra sampai ke perguruan tingginya ada Hugo Technical Hugo School di Bandung yaitu ITB. Kemudian di Jakarta ada kedokteran, itu kan semuanya adalah yang diperuntukkan untuk Bumi Putra, tapi yang bisa masuk ke situ orang-orang dari elit-elit kekuasaan, kekuasaan lokal, melalui sekolah oleh Belanda. Itulah yang kemudian menjadi penggerak dari proses kemerdekaan, dan bersama para kiai ini, ningrat kiai ini yang di luar kekuasaan, tapi dia memang orang-orang penguasa biasanya tuan-tuan tanah yang santri gitu, yang santri itu belajarnya ke Timur Tengah gitu, ada ke Mesir, ada ke Saudi gitu kan, mereka banyak ulama-ulama gitu. Nah ini ketika kemerdekaan mereka berkolaborasi gitu. Mereka berkolaborasi. Maka kemudian muncul ada disebut dengan nasionalis sekuler, gitu kan? Ada nasionalis Islam, gitu kan? Ada yang kelompok Islam gitu, yang Islam semakin ke sini gitu, semakin ke dalam keislamannya. Nah, yang nasionalis sekuler itu yang kemudian banyak mempengaruhi institusi-institusi pemerintahan termasuk pendidikan gitu. Maka pendidikan di Indonesia menggunakan sistem Belanda dan dia menggunakan tradisi di Belanda. Maka kemudian yang di Belanda itu sudah sekuler, maka kemudian Indonesia dibawa dengan pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler. Tapi bersamaan itu para ulama kan ada masuk. Maka kemudian juga merepresentasi kepentingan para kiai, para ulama itu, muncullah madrasah-madrasah itu. Muncullah madrasah-madrasah itu. Nah, madrasah itu terus ketarik kepada sekularisme, ke nasionalisme sekuler, ketarik kepada kesantriannya di sini, dan seterusnya. Ujungnya sintesisnya sekarang adalah integrasi. Jadi semua knowledge-nya, semua profesinya, profesi nasionalis sekuler, tetapi semangat agamanya adalah semangat agama madrasah. Itulah di UIN. Jadi agamanya masuk,
tetapi agama masuk pada sains dan teknologi gitu. Sehingga sains dan teknologi itu tidak lepas dari agama. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika menjadi pengusaha, menjadi birokrat, menjadi politikus, dia mengaplikasikan ilmunya dalam profesinya, tetapi kemudian valued by religions. Valued by religion. Sehingga ketika valued by religion tidak hanya terkontrol oleh keimanannya, tetapi kemudian dalam beberapa aspek yang itu memang norms by religion, jadi diatur regulated by religions, dia akan mengikuti aturan regulasi agama. Maka sekarang sudah muncul yang disebut dengan bank syariah. Bank syariah itu munculnya bukan dari pesantren, orangnya orang pesantren, tapi regulasinya dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan. Tetap dari Sri Mulyani juga gitu kan. Kalau di Kementerian Keuangan tidak ada orang yang connected kepada agama, nggak akan muncul itu peraturan tentang perbankan syariah, peraturan keuangan syariah, peraturan bisnis syariah gitu. Jadi, nah sekarang agama itu sudah masuk adalah kepada instrumen pemerintah, instrumen bisnisnya pemerintahan dan bisnis negara gitu. Bisnisnya pemerintahan dan di birokrasi, kemudian bisnis negara ya semua kegiatan bisnis yang menopang untuk kemajuan ekonomi negara itu sudah influence some of business activities itu influence by religious regulation. Kenapa? Karena sudah ada ekonomi syariah dan juga perbankan dan keuangan syariah. Itu kan salah satu impact dari gerakan-gerakan tadi reintegrasi agama dengan sains. Nah ini saudara, kenapa diperlukan mata kuliah ini untuk saudara supaya nanti ujungnya professional workers itu valued by religions, kemudian juga dedikasinya profesionalisme juga kemudian influence by religions, nah kemudian juga ujungnya super goalnya itu fidunia hasanah. Jadi fidunia hasanah fil akhirati hasanah. Sa'adah fidunia, sa'adah fil akhirah. Nah, sa'adah fidunia itu bukan dengan humanism, tapi dengan religion. Itu yang maksud saya, bahwa orang bisa sampai kepada ultimate goal of the business itu mencapai ke penghasilan yang sangat luar biasa, tapi what the end? What is ending? Endingnya pada humanity. Nah, kalau kita endingnya bukan humanity gitu, tapi religiosity. Kenapa religiosity? Karena kita punya keyakinan bahwa ada perlu sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhirat. Ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan kehidupan itu harus dipersiapkan di dunia dengan melakukan perbuatan yang terbaik. Yang perbuatan terbaik itu not only the most, but also in the professional working, in the business process, in the markets, in the bureaucratic offices gitu kan. Di mana-mana agama sebenarnya bisa masuk dan boleh masuk dan harusnya masuk. Cuman kadang-kadang orang yang karena takut dengan agama itu, karena terlalu banyak mengatur, meregulasi, maka kemudian orang nyaman dengan sekularismenya. Dan modal kita Indonesia itu adalah modal sekularisme. Jadi our capital in the civilization of Indonesia itu adalah sekularisme. Nah, agama masuk ke dalam sekarang ini dalam proses itu. Maka kemudian kita masuk pada mata kuliah Islam dan pengetahuan, karena dengan ilmu itu kita bisa berkarya. Itu sampai situ ada masalah, ada ini enggak yang ingin disampaikan kepada saya? Bisa dipahami nggak oleh saudara-saudara dari yang semester 2 ini? Silakan kalau ada yang disampaikan dulu. Halo, kok nggak ada responnya? Bu In. Baik, Prof, sudah dapat dipahami, Prof. Bisa dipahami maksudnya begitu ya. Oke.
Nah, sekarang kalau itu sudah bisa dipahami, saya akan sedikit lagi lanjutkan ya. Saya sedikit lanjutkan. Tadi kenapa terjadi sekularisme itu? Maka saya akan coba sedikit dari perspektif tentang berkembangnya ilmu dalam perjalanan sejarah ya, perjalanan sejarah. Saya selalu tertarik dengan Cak Nur ya. Cak Nur, saudara mungkin sudah tidak lagi terinformasi tentang Nurholis Majid ya. Tapi kalau saya masih terinformasi karena saya sempat saat jadi timnya beliau ketika membuat Madania School dan sebagainya. Maka saya banyak berinteraksi lah dengan tokoh-tokoh kita itu. Salah satu yang menarik bagi beliau kalimatnya itu begini. Jadi ini sebenarnya ketika saya masih seusia Bu Iin lah, jadi asisten ahli di Tarbiyah, ada kegiatan Ramadan Tarawih bersama di rumah salah seorang tokoh Muhammadiyah di Cempaka Putih, dan semua intelektual Jakarta hari itu kumpul di situ, termasuk Pak Quraish Shihab. Jadi hanya di Indonesia itu hanya ada Cak Nur, ada Quraish Shihab, Azumadi belum pulang, Komar belum pulang, semuanya belum pulang, masih di luar negeri. Tapi situ, lalu kemudian saya diundang oleh tim mereka, dan saya datang. Dan saya diminta untuk, kamu Rosada memberi stimulasi untuk diskusi malam ini, katanya. Kan kalau kita minta Pak Quraish atau Nurholis Majid kan, ya sudah selesai gitu kan. Kamu aja yang menstimulasi, katanya. Ini saya menstimulasi diskusi kan, bukan saya memimpin moderator, bukan, saya menstimulasi aja. Saya bicara tentang buku yang saya baru baca. Sebelum saya baru baca buku, namanya buku Tulisan Ashirbasi, dan saya sampaikan di situ. Nah, situlah muncul tuh reaksi dari Nurholis Majid, Pak Quraish Shihab, Abdurrahman Wahid. Luar biasa reaksinya, apa tuh, respon positifnya ya tentang itu. Salah satu yang menarik dari Nurholis Majid itu kalimat ini, bahwa ilmu itu tidak mungkin dari manusia ansih gitu kan. Itu pasti ilmu itu datang dari something beyond human gitu. Dan itulah kemudian maka dia berkesimpulan bahwa munculnya ilmu pengetahuan di dunia itu berasal dari Babylon, dari Ibrahim. Ibrahim kan revealed by the God, kan itu diberikan wahyu oleh Tuhan, itu kan diberikan wahyu oleh Tuhan. Tapi kemudian wahyu Tuhan kepada Ibrahim dialogkan dengan alam semesta. Gitu. Disitulah mulai muncul tentang tesis scientific tesis gitu, tesis tentang keilmuan dari Ibrahim yang mencoba mendialogkan wahyu-wahyu yang beliau terima itu dengan alam semesta ini, gitu kan. Saudara lihatlah cerita bagaimana dia mencari Tuhan ya. Lihat matahari, oh ini Tuhan saya. Tapi begitu matahari terbenam, nggak mungkin Tuhan bisa terbenam. Begitu lihat bulan, semuanya gitu kan, mendialogkan wahyu dari yang dia terima dengan alam semesta. Dari Babylon itulah di Babylon. Dari Babylon itu bergerak ke Eropa. Itulah munculnya Yunani kuno. Yunani kuno gue suka tema-tema sama kan. Thales juga mengatakan, kok ada air? Siapa yang menciptakan air ini? Gitu kan. Terus sampai ditelusuri, ini pasti ada something beyond all, gitu. Beyond universe. Tapi nggak bisa beridentifikasi gitu loh kan. Kalau Ibrahim langsung mengatakan nggak mungkin Tuhan begini, Tuhan tuh harus begini. Itu. Kalau Thales dia tidak tahu, akhirnya kemudian sampai sebulan ya something beyond universe adalah Mr. X itu. Jadi X besar itu yang kemudian. Tapi dia tidak mengidentifikasi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak ada yang menginformasikan tentang Tuhan kepada mereka. Nah, tapi itu sudah terjadi, walaupun memang dari awalnya dari Babylon masuk ke Eropa, tapi kan ada cutting off
cutting off period ya, sehingga kemudian ada less information kepada mereka. Sama dengan Ibrahim yang di Mekah, agama Ibrahim yang di Mekah itu yang tersisa kan paganisme, yang tersisa adalah berhala-berhalanya gitu kan. Itu kan implikasi dari agama yang dibawa Ibrahim yang tidak ada penerus pendakwahnya gitu. Saya kira begitu, sehingga kemudian mereka meng-create keagamaannya menjadi paganisme itu. Kalau menurut sejarawan Mesir ya, saya agak lupa tuh yang tulis Hadrah Islamiyah itu. Hadrah Islamiyah itu saya pernah baca bukunya bahwa munculnya paganisme di Mekah itu di Ka'bah itu atau menyembah di Ka'bah itu karena ibadah Ibrahim itu tawaf, bukan sholat itu. Tawaf. Problem tawaf itu kalau dia pergi, Ka'bah nggak bisa dibawa. Kalau sholat kan di mana saja bisa sholat. Tapi kalau tawaf itu nggak ada Ka'bah, ya nggak bisa tawaf gitu. Padahal orang Arab itu kan orang yang mobile ya, antar negara gitu kan. Ke utara selatan untuk bisnisnya kan ada yang ke Syria, ada yang ke Yaman. Nah, maka ketika mereka pergi, mereka bawa batu dari Ka'bah itu, lalu mereka berhenti, mereka tawaf dengan batu Ka'bah itu. Terus selalu itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, berabad-abad, lalu kemudian lama-lama dan batu itu dikembalikan lagi ke Ka'bah. Pulang dikembalikan. Lama-lama kemudian diukir oleh mereka menjadi sehingga lebih visual itu, maka dibuatlah dari patung-patung itu. Dan itu kembalikan ke Ka'bah, sehingga kemudian di dinding Ka'bah banyak patung-patung. Sebenarnya itu batu Ka'bah yang divisualisasi oleh mereka. Itu secara antropologis begitu. Salabi, kata Salabi. Saya baca buku Tarikh Al-Hadrah Islamiyah yang karya Ahmad Salabi itu. Salabi begitu secara antropologis ya. Jadi agama Ibrahim itu gitu. Jadi ada cutting off, historical cutting off. Jadi ada keputusan sejarah ya. Sama juga yang ke Eropa, jadi juga sejarahnya gitu. Sehingga kemudian masuk ke periodenya Thales dan sebagainya, dia meng-create sendiri, tapi ada legacy, tapi kemudian tidak ada yang menjelaskan. Nah, kemudian meng-create gitu. Sehingga kemudian berkembanglah ilmu pengetahuan di Eropa, di Yunani, lalu kemudian dibawa kemudian oleh, saya ingin cerita lagi sedikit bahwa ada seorang raja muda namanya Alexander. Sebenarnya Alexander the Great dalam sejarah itu, Alexander yang agung itu dari Makedonia itu kemudian dia karena ambisi dia menguasai Yunani, menguasai Anatolia, sampai kemudian dia berambisi ingin memadukan antara budaya sains Eropa yang intelektualistik dengan pengalaman spiritual dari Persia. Nah, itu maka mereka membawa sains, legacy sains Eropa itu ke timur, maka muncullah perpustakaan di timur. Ada di John di Safur di Isfahan, ada di Antioquia, di Mosul ya, antara Syria dan Irak, dan juga ada di Alexandria di Mesir. Itu perpustakaan dibikin oleh Alexander the Great ya, dari Eropa. Tapi kemudian Alexander itu meninggal di perjalanan pulang karena dia kena malaria, pulang meninggal, lalu kemudian kekuasaan dilakukan oleh militer, tentara elitnya dari mereka. Itu disebut dengan zaman Hellenism. Ketika zaman Masehi masuklah kekuasaan Romawi itu, dan Romawi menguasai semuanya ini, sehingga kemudian perpustakaan tadi dikuasai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Maka kemudian di samping perpustakaan ada gerejanya, ada perpustakaan, ada gerejanya. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab itu dikuasai oleh Islam kembali, dan kemudian orang-orang Islam bisa masuk ke situ belajar. Dan lalu kemudian pada abad ke-8, 9, 10 Masehi itu, zaman Abbasiyah, itu menjadi masif proses penterjemahan. Jadi proses penterjemahan itu
afirmasi pemerintah kepada proses penerjemahan ilmu-ilmu itu menjadi sangat kuat, memberikan budget yang sangat besar untuk itu. Nah inilah, maka kemudian lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ilmuwan Muslim, tapi ilmu itu zaman itu memang lebih banyak ke sains, bukan social knowledge ya, sciences. Kimia, fisik, ada fisika, astronomi, ada kimia, farmasi, ada biologi, kedokteran, itu kan. Lalu kemudian ada juga tentang optik gitu. Itu dari fisika ya, dari fisika itu nanti muncul optik, dari fisika itu juga nanti muncul astronomi. Banyak yang dihasilkan oleh para ilmuwan, dan ilmuwan pada zaman itu adalah ilmuwan Muslim. Ilmuwan Muslim. Sehingga kemudian pada tokoh-tokoh itu ada muncul beberapa disiplin ilmu. Pada saat yang sama dia ahli fikih, saat yang sama ahli ilmu kalam, ahli teologi, tapi juga seorang ahli kedokteran. Gitu kan. Saat yang sama dia ahli filsafat Islam, tapi saat yang sama dia juga dokter. Gitu. Jadi terintegrasi pada orang. Ketika terintegrasi pada orang, maka kemudian refleksi keilmuannya menjadi sangat science itu sangat colored by religion gitu. Jadi ilmu itu sangat dipengaruhi oleh agama. Maka munculnya Al-Farabi teori emanasi itu kan bagaimana sintesis antara sistem keyakinan dengan fisika gitu. Maka muncullah teori emanasi dari Al-Farabi. Nah, tetapi kemudian dari timur dari dunia Islam itu nanti abad ke-11, 12, 13 ini kemudian di dunia Islam itu muncul gerakan-gerakan asketisme, lalu kemudian zuhud dan sebagainya, lalu kemudian sains itu bergerak di dunia Islam tapi di belahan barat, yaitu sebenarnya dua poin atau dua sentra sains yang sangat berpengaruh kepada Eropa, yaitu di Napoli, Sisilia, dan juga di Cordova di Spanyol. Cordova diakses oleh Prancis, di Napoli diakses oleh orang-orang Italia. Nah ini yang kemudian dari Napoli itu masuk bertransformasi sains itu ke yang tadi itu dikembangkan di dunia Islam di Baghdad itu dikembangkan di Napoli, ditransformasikan ke Italia, dan dari Cordoba ditransformasikan ke Perancis. Sehingga kemudian abad 16, 17 itu terjadi Renaissance di Eropa. Itu karena perkembangan sains yang memang ditransformasi dari dunia Islam. Cuman ketika Renaissance itu, orang ilmuwan itu banyak tidak sependapat dengan gereja. Sehingga kemudian ilmuwan keluar dari gereja. Itulah mulai sekularisme. Dan ketika dunia Islam mengakses lagi sains dari Eropa, yang mereka akses itu adalah sains yang sudah sekuler. Yang sains sudah keluar dari agama, sehingga sains itu sains for science. Gitu. Sehingga dia menyelesaikan sendiri untuk baik ontologi, epistemologi maupun aksiologinya gitu kan, tidak dibantu oleh not influenced by religion, by religious values itu. Sehingga kemudian sekularisme itu sangat kuat, dan itulah yang sampai ke Indonesia. Dan sekali lagi bahwa ketika sampai di Indonesia maka kita akan merasakan betapa ada hal-hal yang hilang di situ. Jadi ya bisnis, pokoknya gini lah, contoh aja. Bisnis umpamanya kita punya cadangan mining yang sangat kuat batu bara. Dieksplorasi seenak-enaknya dapatnya itu, dan orang-orang yang dalam kekuasaan berebut ke batu bara ini kan gitu kan. Sehingga kemudian Balikpapan atau mungkin Samarinda bisa banjir. Itu kan problemnya karena memang alamnya dieksplorasi, hutannya gundul, lalu kemudian ya ketika hujan dia banjir. Kan zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kenapa? Karena memang ya ambisi dunia yang sangat besar tapi kurang memperhatikan dimensi kemanusiaan, humanity yang inspired, yang influenced by religion. Jadi agama sebenarnya mengawal. Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi supaya tidak terjadi fasad, maka kemudian peliharalah alam semesta dengan baik. Maka kemudian kalau terjadi penambangan, tolong jangan sampai merusak alamnya.
kalau umpamanya terjadi penebangan hutan, tolong jaga reboisasinya. Itu yang jaga reboisasinya itu yang tidak terjadi. Sehingga kemudian kita panas, ekstrim panas, kemudian karena kurang oksigen, kenapa? Karena daunnya tidak ada. Kalau nggak ada pohon, daun tidak akan tumbuh, gitu kan. Dan pohonnya ditebang-tebangan untuk menjadi uang, sehingga kemudian dan jadi uangnya itu kan kemudian dimiliki oleh orang-orang yang hedonik pula kan itu kan. Hedonik pula kan di Indonesia banyak orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang yang sangat ajaib di usia 30-an sudah punya jet pribadi hanya karena nebangin dikasih kesempatan oleh pemerintah nebangin hutan menjual kayu. Kemudian mengeksplorasi batu bara jual keluar dan padahal itu sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Dasar kan menjadi haknya rakyat bersama oleh itu maka kemudian harusnya adalah BUMN yang ngelola tapi kemudian oleh pemerintah dialirkan kepada swasta suruh bayar royalti kepada pemerintah. Nah royaltinya tidak pernah kelihatan sampai sekarang juga karena ya saya pernah mendapatkan informasi hoax ya tapi namanya hoax itu pasti dalam masalah orang Minang kan tidak mungkin ada asap kalau nggak pernah ada api. Jadi walaupun memang mungkin salah tapi kebenarannya walaupun kecil itu ada. Seorang pegawai pajak diminta oleh salah seorang pejabat tinggi negara untuk menghapuskan royalti sebanyak 3 triliun. Tapi itu hoax ya, hoax itu. Tapi pasti informasinya pasti ada. Pasti benih-benihnya pasti ada. Artinya bahwa royalti itu masih something bisa diperdebatkan ya. Bisa diperdebatkan. Jadi dan itu kenapa bisa terjadi seperti tadi itu karena agama ditinggal di gereja, agama ditinggal di masjid, agama ditinggal dilanggar, begitu masuk ke dunia bisnis ya dia bisnis is business, kemudian aksiologinya ya menciptakan aksiologi sendiri dan mengembangkan aksiologi sendiri semakin jauh dari norma-norma agama. Nah, itulah saudara kenapa perlu kita mencoba salah satu sisi dari dunia ini supaya ada keseimbangan, yang satu begini, yang satu kita menjaga dengan coba reintegrasi supaya agama akan valuing kepada profesi, kemudian agama valuing kepada bisnis proses, agama valuing kepada political proses, kemudian bureaucratic services kepada masyarakat. Semuanya kalau valued by religion maka akan hasilnya akan bisa membawa kepada sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhir. Itu sudah kenapa muncul hari ini kita harus menyelenggarakan agama dan atau Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi Islam ini menarik Islam itu masuk kepada tidak hanya ngurusin sholat, zakat, puasa dan haji, tapi juga masuk ke knowledge kepada berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang akan menjadi profesi. Jadi gini, untuk menjadi seorang pebisnis yang baik maka dia harus tahu ilmu ekonomi gitu kan. Nah, Islam itu diyakini oleh para penggerak integrasi ini bahwa Islam itu masuk ke disiplin ilmu ekonomi. Dan Islam juga masuk dalam disiplin ilmu politik. Islam juga masuk dalam berbagai disiplin keilmuan yang lain sehingga nanti profesinya akan inspired dan valued oleh Islam. Nah, oleh sebab itu maka kemudian kita muncul mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Bagaimana masuknya? Islam itu ketika bicara tentang fikih, tentang syariah, tentang sholat, zakat, puasa, haji itu kan detail tafsir sebenarnya tafsili. Jadi ayat-ayat tafsir yang detail bertema dan sangat detail terjelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi begitu masuk ke dalam tema sosial dan tema profesi, tema keilmuan tadi, itu Al-Qur'an itu masuk dengan kalimat-kalimat yang ijmali, yang dia tidak bertema tapi kemudian bisa masuk ke dalam itu. Ijmali itu artinya bahwa dia bisa dipakai untuk kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja.
Tapi itu bisa masuk dan logik gitu. Dan logik itu masuk ke dalam semua, masuk ke dalam relung-relung profesi setiap umat manusia. Contoh, qul min thayyibati ma razaqnakum. Thayyibat aja gitu, kata-kata thayyibat. Makanlah yang baik-baik dari yang kami berikan rezeki untuk kalian, kata Allah kan. Dan Allah mengatakan razaqnakum, kami. Allah sendirian tapi menggunakan kata-kata kami. Allah sendirian, dia tunggal, qul huwallahu ahad, tapi kemudian dia menggunakan kata-kata kami, nah, bukan tu, bukan razaqtukum, tapi razaqnakum. Nah, kenapa? Karena dalam rezeki yang Allah siapkan itu terlibat subjek lain. Siapa subjek lain? Itu manusia. Kita perlu makan yang bergizi, yaitu ikan. Tapi kalau nggak nelayan, ikan nggak akan sampai di meja makan. Oke, ada nelayan, tapi juga nggak ada pedagang. Nggak sampai juga di meja makan. Maka kemudian untuk sampai ikan dimakan oleh kita sebagai razaqul min thayyibati wa razaqnakum itu terlibat nelayan, terlibat pedagang, kemudian juga terlibat nanti yang memasak dan sebagainya. Sehingga sudah 3 unsur masuk itu. Maka kemudian Allah mengatakan qul min thayyibati ma razaqnakum gitu kan. Tapi kemudian kata-kata thayyib itu bisa dimaknai, bisa kemudian dimaknai untuk ikan, dimaknai untuk daging, semuanya masuk yang makanan yang bergizi tadi. Tapi juga kemudian halal gitu. Nah, semua profesi masuk ke dalamnya gitu. Semua profesi masuk, tapi kemudian yang halal itu ada halalun bizati dan ada halalun bisababi. Halalun bizati dan halalun bisababi. Bizati itu zatnya memang halal. Sebabnya itu sebab mendapatkannya halal. Jadi kalaupun berasnya halal. Tapi kalau uangnya hasil korupsi, itu kan jadi tidak halal berasnya. Halal beras itu halal, tapi kalau uangnya itu hasil menipu orang, juga tidak benar. Hasil membohongi orang juga tidak, jadi tidak halal. Itu menjadi haraman bisababihi. Jadi haram karena sabab mendapatkan. Dan makan aslu haraman, paparu haraman. Kalau asalnya sudah haram, maka furu'nya menjadi haram juga. Berasnya kita beli dari uang korupsi, dibikin tepung, jadikan kue, sama juga makan kuenya. Nah, ketika haram, maka kemudian jadi dalam tubuh kita, dalam tubuh anak kita, ada sel-sel tubuh terbentuk dari haram, terus ujung-ujungnya, mungkinkah ada yang haram masuk ke surga? Sampai di situ para ulama fikih berbicara. Maka kemudian kita mencoba bagaimana Islam itu bisa masuk ke dalam disiplin ilmu, dan Islam itu kemudian bisa valuing dalam dedikasi keilmuan kita kepada masyarakat dalam profesi apapun. Itulah dari Islam ilmu pengetahuan yang akan kita berikan kepada saudara. Sampai di situ ada masalah? Silakan. Siapa yang akan memberikan respon? Sudah banyak, Bu, ada 33 orang yang hadir. Kelas ini berapa? Kelas ini berapa orang semua anggotanya? Ada 34 kalau di absen saya, Prof. Ya? Ada 34. Oh, Di absen Ais. Di absen Ais ya, 34. Berarti udah tinggal 1 orang yang nggak hadir. Betul, Prof. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan kepada saya? Kalau cerita di kelas ya enak, kalau terasa ada orang. Kalau cerita di sini kan saya sendiri ya. Terasa sendirian aja kalau di rumah kan, karena menghadapi monitor aja. Oke, silakan. Supaya saya tidak merasa sendirian, silakan, ada yang ditanyakan. Ini kelas apa, Bu In? Kelas B ya?
Ya, B Prof, ya. kelas B. Silakan, siapa yang akan memberikan tanggapan, respon terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Kadek Nur Badriah ini dari Bali ya? Iya, Bapak. Balinya di mana? Di Denpasar, Bapak. Denpasar ya. Oke. J. Tapi keluarga masih Hindu. Nah, Bapak? Keluarga masih Hindu. Enggak. Saya Muslim, Bapak. Dari atas. Semuanya Enggak. Muslim. Heeh. Keluarganya Muslim ya, keluarganya Muslim semua. Jadi bukan Anda yang konversi ya, konversi agama. Hindu itu sebagai agak naik sedikit kadek ke atas. Naik sedikit kepalanya enggak kelihatan. Kameranya agak naikin sedikit. Ini Hindu itu unik karena dia ada walaupun yang lainnya Muslim, lalu Muslim, Hindu itu, tapi karena sama-sama Bali, dia kemudian merasa saudara. Jadi kalau kemarin hari raya Nyepi itu, yang Muslim itu datang berkunjung kepada keluarga Hindu, karena sama-sama keluarga gitu kan, sama-sama keluarga. Gitu kan. Cuman beda agama gitu kan. Yang Hindu nanti ketika orang Islamnya berlebaran pada datang ke rumah orang yang berlebaran. Unik ya, Kadek ya. Halo, Kadek. Iya, Bapak. Begitu kan? Kan budaya di Bali begitu. Iya, Bapak. Unik. Jadi apa tuh? Local wisdom itu mengalahkan egoisme keagamaan, bukan mengalahkan agama, mengalahkan egoisme. Karena kadang-kadang kalau di Jakarta karena tidak saling mengenal karena bukan family yang beda agama, kemudian tidak terlalu saling sapa kalau dalam rumah di sekitar rumah. Saling sapanya di ruang-ruang publik aja. Kalau di Bali di ruang privat pun dia masuk walaupun beda agama. Unik itu keunikan Bali. Itu sama dengan Kupang. Kupang, Bali itu yang unik. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ingin ditanyakan pada saya? Bisa tertangkap idenya? Halo? Siapa yang bicara tadi? Halo? Kenapa Sultan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Tidi. Saya ingin bertanya, kedudukan ilmu dalam agama itu kan sangat penting. Entah itu ilmu syar'i atau ilmu dunia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap bijak kita sebagai seorang mahasiswa dalam memilah-milih ilmu yang akan kita timba. Apalagi sekarang zaman media sosial, industri 4.0, sangat susah untuk memilah-milih ilmu yang ada tersebar luas sekarang. Bagaimana menurut Antum, Mbak? Menurut Bapak? Pertama kalau memilih kita mau jadi profesi apa, tergantung passion kita berada di mana. Saudara sekarang menjadi di PAI, Tarbiyah PAI, itu kan ilmu yang Anda pelajari untuk jadi guru. Tapi kalau nanti passion Anda nggak ingin jadi guru, ya silahkan kembangkan keahlian yang berbeda. Itu kan keahlian yang berbeda. Jadi semuanya harus berdasarkan passion. Dan tidak ada ilmu yang kafir. Semua ilmu datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Ilmu syariah, ilmu akidah ya, teologi dan akidah akhlak kalau teologi ya. Kalau di kita kan di seluruh ini kan adanya jurusan ilmu kalam dan filsafat kan.
kemudian juga ekonomi, kemudian juga politik, kemudian kesehatan, semuanya ilmu datang dari Allah kan itu kan. Cuman datangnya dari Allah itu kan tidak semuanya melalui ayat-ayat kauliyah, tapi ada juga yang melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Alam semesta kan ciptaan Tuhan. Saya ingin gini, saya ingin sedikit mungkin reminding lagi. Kalau kemarin saya cerita tentang Isaac Newton. Isaac Newton itu kan punya teori gravitasi. Setiap benda dengan massa yang lebih besar, maka dia akan menarik benda yang lainnya yang massanya lebih kecil. Yang massanya lebih kecil itu. Maka kemudian matahari itu ketarik oleh galaksi Bima Sakti yang massanya lebih besar gitu. Tapi juga planet bumi juga punya kekuatan, punya massa juga gitu. Maka kemudian dia bertahan juga. Maka kemudian dia tidak masuk ke matahari, tapi juga tidak menjauh dari matahari atau sekitar matahari gitu. Kenapa? Karena ketarik oleh massanya matahari. Gitu. Nah, tarik menarik antar massa benda itu yang menciptakan teorinya siapa? Allah gitu. Cuman yang menemukan Isaac Newton. Gitu aja. Jadi teori Tuhan. Sama dengan MC kuadrat, itulah energi sama dengan massa kali konstanta pangkat 2. Itu teorinya dari Albert Einstein. Itu yang menciptakan teori itu sebenarnya Tuhan, Allah. Tapi kemudian yang menemukan dan mereformulasi itu itulah Albert Einstein. Walaupun Albert Einstein dan Isaac Newton mungkin dia ateis, nggak apa-apa. Tapi teori itu teori coming from the God gitu. Man dia yang menemukan. Nah ini sudah jadi hasil. Jadi ilmu itu semuanya datang dari Allah, cuma ada yang melalui ayat-ayat alam semesta. H2O, satu atom hidrogen ditambah 2 atom oksigen menjadi air, itu Allah yang menciptakan. Teman yang menemukan orang kimia. Jadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kita menjadi apa saja terserah, sah dan boleh, tapi di mana kita harus berada tergantung passion kita. Passion kita di situ, maka kita akan di situ. Oke, kemudian yang kedua, yang pertanyaan Sultan tadi. Sekarang kan banyak ilmu yang masuk di sini. Respon Anda, yang paling bisa Anda sensitif dengan ilmu itu adalah ketika itu masuk dalam dunia kita, dalam ilmu kita gitu. Di sekitar ilmu pendidikan, ilmu akidah, ilmu syariah, akidah akhlak, ilmu Al-Qur'an, ilmu fikih, itu akan kita punya filter untuk bisa menangkap ini yang benar, mana yang benar, yang mana tidak benar. Maka silahkan Anda dalami dari medsos pun gitu kan. Anda baca gitu kan. Tapi kalau di luar kita, itu kita nggak punya filter untuk menyaringnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengatakan informasi itu benar atau tidak benar? Diskusikan dengan orang lain yang menguasainya. Kalau hoax-nya tentang ekonomi, tanya pada orang ekonomi. Hoax-nya tentang politik, tanya sama mahasiswa yang dari FISIP, supaya kita mendapatkan ilmu dibantu oleh orang yang memang menekuni bidang itu. Nah, kalau kita nggak sempat diskusi seperti itu, gimana caranya? Nah, untuk sebuah ilmu itu benar atau tidak benar harus jelas sumber informasinya. Makanya ilmu itu harus ada data. Persyaratan ilmu itu kan ada 3. 1 data, 2 rasional, 3 sistematis. Jadi kalau ada bicara ilmiah itu 3 harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi 3 persyaratan tadi, omongan kita nggak ilmiah gitu, kira-kira gitu. Jadi harus ada data. Data itu dari mana? Dari data itu harus kita lihat dalam tulisan orang itu. Pokoknya dikutip dari bla 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 bla. Kalau yang dikutip juga semuanya garbage, sampah ya kita nggak usah percaya lah. Tapi yang dikutip itu adalah buku atau jurnal atau penelitian orang, itu kita percaya. Tapi kalau dikutip itu omongan orang, omongan sampah, ya nggak usah percaya lah. Makanya kalau berinformasi hoax, ya nggak usah terlalu percaya banyak.
Dan sekarang kalau zaman saya dulu kan lebih selektif informasi itu masuk karena tidak ada media sosial ya ketika saya mahasiswa itu. Makanya ya kalau ingin dapat informasi kita harus langganan koran. Ketika langganan koran itu pasti lebih selektif informasinya. Kenapa? Karena si redaktur sendiri sudah mendiskusikan bahan yang akan dituangkan atau dimuat di hari ini. Mereka diskusi sampai jam 11 malam. Baru setelah itu naik cetak. Kalau memang datanya nggak cukup, nggak akurat, dibuang. Karena itu akan mengganggu reputasi media sosialnya, media cetaknya. Makanya kami sangat percaya waktu itu pada Kompas, dan zaman saya ya, Kompas Merdeka, yang kemudian yang ketiga adalah Pelita. Pelita itu dari kelompok-kelompok Islam. Karena itu memang media-media yang orang sangat selektif mendapat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi informasi-informasi hoax itu ya tidak usah Anda percayai, walaupun kita makanya baca juga itu apa hasilnya kalau hoax itu ya. Itu kira-kira Sultan ya. Dia harus ada datanya, dia ngutip dari siapa, dari mana. Kalau yang dikutip itu sampah ya nggak usah saya percaya. Karena ya provokatif, apalagi sekarang banyak buzzer ya, influencer dan buzzer. Rasa terpengaruh dengan itulah. Apalagi kita sebagai seorang ilmuwan, ya, sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi, ya, harus lebih percaya kepada ilmu yang kita pelajari. Oke, Sultan, ada lagi yang lain? Silakan Bu In, masih ada waktu untuk, kan waktunya sampai jam 10 ini ya. Prof. Disilahkan diteruskan kalau memang masa sudah tidak ada. Jadi saya sudah menjelaskan kepada mereka tentang kenapa muncul mata kuliah ini. Kira-kira arahnya ke situ. Tinggal nanti pokok-pokok bahasanya ada di Bu In, dan arah perkuliahannya sebagai kemana aja Bu In ya. Jadi kita diskusi kelompoknya supaya mereka intens diskusi antara satu sama lain. Kalau review buku review kan itu individual study ya. Individual study kalau nanti diskusi kelompok kan atau presentasi kelompok itu nanti diskusi minimal kelompok-kelompok kecil mereka diskusi. Kenapa? Karena sumber belajar saudara-saudara itu tidak hanya kami berdua, saya dan Bu In, tapi juga adalah your classmate, itu sumber belajar Anda. Teman sekelas itu adalah teman belajar, karena teman sekelas Anda bisa baca buku yang berbeda-beda dan bisa memberikan informasi yang berbeda-beda. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Itu dulu mungkin dari saya, Bu In ya. Iya, Prof. Udah jam 9 udah. Cukup saya antarkan 1 jam, kali Bu In diskusi tentang nanti pembagian kelompok dan topik-topik pembahasannya. Jadi hari ini ilmu-ilmu yang kita bahas sebagai ilustrasi itu ilmu-ilmu yang ada di UIN aja. Yang agak sulit itu memang kalau seperti gini, kesehatan, ekonomi, itu 2 cabang ilmu yang memang kayaknya banyaknya ayat-ayat Al-Quran itu mungkin sebanyak ayat-ayat tentang akhlak gitu kan, karena banyak sekali gitu kan. Jadi makanya kemudian bisa kita coba diskusikan, integrasikan kesehatan, ekonomi, mungkin politik, dan sains dan yang lain. Saya kira gitu dari saya. Cukup ya, yang lain-lain, saudara.